Hai, kelas Kaleb. Oke, hari ini kita akan belajar Regen. Namun sebelumnya kita persiapkan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini kami mau bersama-sama belajar. Kami mohon pimpin kami, tolong kami, sehingga kami mengerti akan pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Oke, hari ini topik kita adalah rupa-rupa peran Roh Kudus. Tentu pembelajaran 5. Oke, hari ini mari persiapkan bukunya. Nah, dalam halaman 56 sampai halaman 58 ya. Yang pertama tentu di sini dikatakan peran Roh Kudus adalah yang pertama menciptakan. Kalau kita lihat dari Alkitab dalam Kejadian tentu menjelaskan dengan jelas tentang peran Roh Kudus. Peran Roh Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Nah, roh yang dalam bahasa Ibrani disebut ruach atau napas atau angin. Nah, itu telah memberikan kehidupan pada manusia. Nah, yang jelas, tanpa roh, manusia tidak akan hidup. Nah, karena tanpa roh Allah, manusia tidak akan bisa hidup. Dengan demikian, jelaslah bahwa Roh Kudus memiliki peran dalam menciptakan dunia dan isinya, termasuk menciptakan kita, ya. Kemudian yang kedua, menjadi sumber kekuatan. Nah, kalau kita melihat, tentu kamu sudah pernah mendengar cerita tentang Simpson ya. Simpson itu adalah hakim dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6, di sana dijelaskan bahwa roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Sehingga apa? Ia memiliki kekuatan mengalahkan singa tersebut. Kemudian roh Tuhan meluputkan Simpson dari serangan singa buas yang membuatnya melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Artinya, ketika roh Tuhan berperan di dalam tubuh manusia, kita menjadi kuat. Ada kekuatan yang diberikan kepada kita. Memang tidak semuanya sama seperti yang dialami Simpson ya, mempunyai kekuatan yang power gitu ya, super power. Oke, yang ketiga, apa sih rupa-rupa Roh Kudus itu? Ketiga, memberikan ilham maksudnya. Nah, kita melihat pada perjanjian lama, kita telah membaca berbagai kisah tentang para nabi ya, yang mendapatkan ilham dari Roh Kudus, sehingga tentu mereka mampu menegur raja-raja yang menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka juga mampu menubuatkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, dan beberapa saat setelah nubuat itu dikatakan, tentu semuanya menjadi nyata. Tentu selain menegur para raja yang lalim, Roh Kudus pada masa perjanjian lama juga memberikan ilham kepada Nabi Yesaya dan nabi-nabi lainnya, sehingga mereka mampu menubuatkan kehadiran Yesus Mesias. Ya, kita melihat peran dari Roh Kudus juga memberikan ilham tentunya kepada orang-orang percaya. Khususnya kalau kita lihat dalam perjanjian lama tadi, untuk menuntun, memberitahukan kepada para nabi, untuk menyampaikan pesan Allah. Nah, yang keempat, mendampingi kehidupan. Kalau kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 7, di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, di sini jelas sekali pemazmur menyadari bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengannya, sehingga tidak ada satupun yang tidak diketahui Roh Kudus, dan tidak ada satu tempat pun yang bisa membuat yang terbebas dari kuasa Roh Kudus. Nah, dengan demikian jelas sekali ya di sini ternyata Roh Kudus itu berperan untuk mendampingi kehidupan manusia, tentunya kehidupan orang-orang yang percaya. Ya. Nah, manusia akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang saat melakukan kejahatan. Ketika kita melakukan dosa, nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengajak kita supaya tentu supaya kembali minta ampun, bertobat. Nah, inilah sehingga dikatakan Roh Kudus mendampingi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu janganlah kita mengeraskan hati. Jika Roh Kudus mengingatkan kita harus tanggapi ya. Yang kelima, apa sih rupa dari Roh Kudus ini? Nah, yang kelima dikatakan menopang kehidupan orang beriman. Ya, tentu setiap kita pernah mengalami
yang namanya persoalan. Kadang-kadang kita merasa persoalan itu sangat sulit dan sepertinya tidak ada jalan keluar, begitu ya. Tapi ternyata ada Roh Kudus yang akan menopang kita, Roh Allah yang menopang kita, yang menguatkan kita. Nah, di sini katakan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang beriman tanpa masalah, tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengirim Roh Kudus untuk menolong dan menopang kehidupan anak-anaknya. Itulah sebabnya ketika kita menyerahkan sebab pergumulan kita kepada Tuhan, masalah seberat apapun akan terasa lebih ringan. Nah, lewat penjelasan ini jelas sekali Roh Kudus itu akan menopang kita. Nah, biasanya orang yang beriman yang mempunyai masalah, ketika dia serahkan seluruh persoalannya, pergumulannya kepada Tuhan, Tuhan akan apa? Memberikan kekuatan untuk menjalani persoalan itu, ya. Yang jelas, orang percaya itu tidak akan lepas dari masalah. Masalah pasti ada. Siapapun pasti mempunyai masalah. Hanya saja perbedaannya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya pada Roh Kudus, nanti Tuhan atau Roh Kudus akan apa? Menopang kita, memimpin kita, menolong kita untuk tentunya untuk tetap kuat menjalani setiap persoalan. Dan tentunya kita tidak lari dari persoalan itu, tapi kita apa? Kita mampu berjalan, mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang kita lihat dari sini, tentu peran dari Roh Kudus ini, Roh Kudus memiliki berbagai macam peran sejak dunia dijadikan hingga sampai masa kini. Tentu beberapa peran Roh Kudus antara lain kita sudah melihat dari menciptakan, menjadi sumber kekuatan, memberi ilham, mendampingi kehidupan, dan yang terakhir menopang kehidupan orang beriman. Jadi saat ini yakinlah, percayalah, ternyata peran Roh Kudus sangat banyak sekali. Selanjutnya, apa yang kita lihat dalam pembelajaran ini, kemudian Roh Kudus yang ada dalam diri kita sesungguhnya dialah yang dapat menguatkan iman kita. Tanpa Roh Kudus, maka tidak ada orang yang mampu beriman kepada Tuhan. Jadi saat ini kita boleh beriman kepada Tuhan, itu semua karya dari Roh Kudus. Itu menjadi pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.